Di balik kabut gelap yang menelan cahaya, ada sebuah jurang yang tidak pernah benar-benar terlihat ujungnya. Jurang itu bukan sekadar lubang di tanah, atau simbol ketakutan purba manusia terhadap kematian. Dalam teks-teks kuno, jurang ini memiliki nama, sebuah nama yang sejak ribuan tahun lalu terus bergaung dalam bisikan kitab suci, doa, dan ketakutan terdalam manusia, Abaddon. Nama itu tidak diucapkan dengan lantang. Ia dibisikkan. Karena setiap kali Abaddon disebut, yang terbayang bukan sekadar kehancuran fisik, melainkan lenyapnya harapan, runtuhnya makna, dan berakhirnya segala sesuatu yang pernah dianggap pasti. Abaddon bukan sekadar makhluk, bukan pula sekadar tempat. Ia adalah konsep, simbol, sekaligus peringatan kosmik. Dalam perjalanan sejarah, Abaddon tampil dengan banyak wajah. Ia pernah menjadi jurang tanpa dasar, pernah pula menjadi malaikat penghancur, raja pasukan neraka, dan agen murka ilahi di akhir zaman. Namun di balik semua itu, satu pertanyaan terus menghantui manusia dari generasi ke generasi. Apakah Abaddon adalah sosok nyata, atau cermin ketakutan manusia terhadap kehancuran yang tak terelakkan? Untuk menjawabnya, kita harus menelusuri bahasa kuno, penglihatan apokaliptik, tafsir teologi, dan bagaimana manusia modern terus menghidupkan kembali nama ini dalam kisah-kisah gelap mereka. Karena Abaddon bukan hanya tentang akhir dunia, ia tentang batas terakhir eksistensi. Nama Abaddon berasal dari bahasa Ibrani kuno, Ad, yang secara harfiah berarti kehancuran, kebinasaan, atau pemusnahan total. Akar katanya adalah bat, binasa, lenyap, sirna tanpa sisa. Sejak awal kemunculannya, kata ini tidak pernah dimaksudkan sebagai nama pribadi, melainkan sebagai istilah teologis yang syarat makna simbolik. Dalam dunia kuno, memberi nama berarti memberi makna. Dan Abaddon sejak kelahirannya sudah membawa beban berat. Ia melambangkan sesuatu yang tidak bisa dipulihkan. Bukan sekadar rusak, tetapi benar-benar hilang. Dalam kerangka berpikir masyarakat Ibrani, kehancuran bukan hanya peristiwa fisik, melainkan keadaan eksistensial, terpisah dari kehidupan, terang, dan hadirat Tuhan. Ketika teks Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Abaddon menemukan padanan, apolion, dari kata apolimi, yang berarti membinasakan, memusnahkan, menghancurkan hingga tak tersisa. Dua bahasa, dua budaya, satu makna yang sama, kehancuran mutlak. Dari sini, kita melihat bahwa Abaddon bukan sosok yang diciptakan oleh mitos belaka. Ia lahir dari bahasa, dari upaya manusia memahami akhir yang tidak bisa dinegosiasikan. Dalam Perjanjian Lama, Abaddon bukan malaikat bernama, bukan pula iblis dengan kepribadian. Ia adalah tempat, sebuah keadaan, sebuah jurang. Kitab Ayub menyebut bahwa Abaddon terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan kehancuran tidak tersembunyi darinya. Ini menegaskan satu hal penting. Abaddon berada di bawah kedaulatan ilahi. Dalam Mazmur, Amsal, dan kitab-kitab hikmat lainnya, Abaddon sering muncul berdampingan dengan Sheol, alam maut. Keduanya digambarkan tidak pernah puas. Artinya, kematian dan kehancuran adalah kekuatan yang terus menelan, tanpa henti, tanpa empati. Namun menariknya, Abaddon tidak pernah dipersonifikasikan. Ia tidak berbicara, tidak bertindak, tidak memiliki kehendak. Ia adalah ruang kosong, jurang sunyi, simbol batas terakhir manusia. Dalam pandangan ini, Abaddon adalah peringatan diam, bahwa hidup memiliki ujung, dan ujung itu tidak bisa dihindari. Perubahan radikal terjadi dalam kitab Wahyu. Dalam pasal 9 ayat 11, Abaddon tidak lagi sekadar jurang, melainkan nama seorang malaikat, Raja Jurang Maut. Dalam bahasa Ibrani ia disebut Abaddon, dalam bahasa Yunani Apolion, sang penghancur. Di sini, kehancuran tidak lagi pasif. Ia bergerak. Ia memimpin. Ia menjadi bagian dari skenario akhir zaman. Abaddon digambarkan sebagai penguasa pasukan belalang neraka yang dilepaskan untuk menghukum manusia.
Namun penting dicatat, Abaddon tidak digambarkan sebagai pemberontak. Ia tidak melawan Tuhan. Ia menjalankan peran. Dalam teologi apokaliptik, Abaddon adalah alat, bukan sumber kejahatan itu sendiri. Perubahan ini mencerminkan bagaimana konsep abstrak kehancuran berubah menjadi figur naratif, agar manusia bisa memahaminya, menakutinya, dan merenungkannya. Dalam tafsir teologi Kristen, Abaddon sering dipahami bukan sebagai setan utama, melainkan malaikat penghancur, agen murka ilahi. Ia hadir ketika batas kesabaran kosmik telah terlampaui. Sebagian teolog melihat Abaddon sebagai simbol bahwa kehancuran bukanlah kejahatan murni, melainkan bagian dari keadilan. Dalam kerangka ini, kehancuran adalah pemurnian. Dunia yang rusak harus runtuh agar tatanan baru bisa lahir. Abaddon, dengan demikian, mencerminkan paradoks ilahi, kehancuran yang membawa makna, hukuman yang mengandung peringatan. Ketika teks suci memberi Abaddon bentuk, sastra memberi jiwa. Dalam The Pilgrim's Progress, John Bunyan menggambarkan Abaddon sebagai musuh spiritual yang menyerang iman manusia. John Milton menyebutnya sebagai jurang maut yang lapuk, simbol kehancuran batin. Dalam puisi dan alegori barat, Abaddon sering menjadi lambang kejatuhan moral, kehancuran jiwa, dan kekosongan eksistensial. Ia tidak selalu bertaring atau bersayap. Kadang ia hadir sebagai keputusasaan, sebagai kehancuran dari dalam. Disinilah Abaddon mulai menjadi milik manusia, bukan hanya milik kitab suci. Di era modern, Abaddon bangkit kembali dalam budaya pop. Dalam Warhammer 40.000, ia menjadi panglima kehancuran galaksi. Dalam game seperti Castlevania dan Final Fantasy, ia menjelma monster neraka yang menandai ujian terakhir. Film, komik, dan novel fiksi ilmiah menggunakan nama Abaddon untuk membangun atmosfer akhir dan kehancuran. Ia menjadi simbol konflik antara keteraturan dan kekacauan, antara kehendak bebas dan nasib. Nama kuno itu terus hidup, karena manusia modern masih takut pada hal yang sama, akhir. Abaddon bukan sekadar malaikat, bukan hanya jurang, dan bukan pula iblis sederhana. Ia adalah simbol lintas zaman tentang akhir yang tak bisa dihindari. Ia mengingatkan bahwa kehancuran adalah bagian dari keberadaan, baik secara kosmik maupun personal. Apakah Abaddon nyata? Ataukah ia hanya cara manusia memberi nama pada ketakutan terdalamnya? Mungkin jawabannya bukan salah satu, melainkan keduanya. Dalam kegelapan Abaddon, tersimpan pesan sunyi tentang batas hidup, tanggung jawab moral, dan konsekuensi pilihan. Mengenalnya bukan untuk memuja kehancuran, melainkan untuk memahami bahwa setiap akhir membawa peringatan, dan setiap peringatan adalah kesempatan untuk berubah. Karena sebelum jurang menelan segalanya, manusia selalu diberi satu hal terakhir, kesadaran.